Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri dengan NIM 19136122. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tugas 10. Membuat dan memelihara database geografis. Semua sistem informasi geografis atau GI operasional yang besar dibangun di atas dasar basis data geografis. Saat ini, hampir semua implementasi sistem GI besar menyimpan data dalam sistem manajemen basis data atau DBMS. Perangkat lunak khusus yang dirancang untuk menangani akses multi penggunaan ke kumpulan data yang terintegrasi. Memperluas DBMS standar untuk menyimpan data geografis menimbulkan beberapa tantangan menarik. Basis data perlu dirancang dengan sangat hati-hati dan harus diinfrastrukturkan dan diindeks untuk menyediakan kinerja query dan transaksi yang efisien. Model keamanan dan akses transaksional yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa banyak pengguna dapat mengakses database secara bersamaan. Pemeliharaan berkelanjutan juga merupakan aktivitas yang penting, tetapi sangat intensif sumber daya. Basis data dapat dianggap sebagai kumpulan data yang terintegrasi pada subjek tertentu. Basis data geografis hanyalah basis data yang berisi data geografis untuk suatu bidang dan subjek tertentu. Istilah spasial sering kita jumpai dalam dunia database. Database geografis adalah bagian penting dari operasi sistem GI nasional, baik karena biaya pembuatan dan pemeliharaan dan karena dampak dari database geografis pada semua analis, permodalan, dan kegiatan pengambilan keputusan. Basis data dapat disimpan secara fisik dalam file atau dengan menggunakan program perangkat lunak khusus yang disebut DBMS. Saat ini, sebagian besar organisasi besar menggunakan kombinasi file dan menyimpan aset data. Selanjutnya, pendekatan basis data untuk penyimpanan data geografis menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan kumpulan data berbasis file tradisional. Yang pertama yaitu mengumpulkan semua data di satu lokasi akan mengurangi redundansi. Yang kedua yaitu pemeliharaan berkurang karena pengorganisasian yang lebih baik dan mengurangi duplikasi data. Yang ketiga yaitu aplikasi menjadi data independen sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama dan dapat berkembang secara terpisah dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu pengetahuan penggunaan dapat ditransfer antara aplikasi dengan lebih mudah karena database tetap konstan. Selanjutnya, menggunakan database jika dibandingkan dengan file juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu biaya untuk memperoleh dan memelihara perangkat lunak DBMS bisa sangat tinggi. Yang kedua, sebuah DBMS menambah kompleksitas masalah pengolahan data, terutama dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, kinerja penggunaan tunggal seringkali lebih baik untuk file, terutama struktur data kompleks menggunakan spasial dan algoritma. Selanjutnya, yaitu DBMS berhasil karena mampu menyediakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, model data. Model data adalah mekanisme yang digunakan untuk mewakili objek dunia nyata secara digital dalam sistem komputer. Yang kedua, kemampuan membuat data. DBMS menyediakan alat untuk membuat data ke dalam database. Alat sederhana tersedia untuk membuat tipe data standar yang didukung, misalnya karakter, angka, dan tanggal dalam format yang terstruktur dengan baik. Yang ketiga, indeks. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencairan.
Semua database menyatakan alat untuk mengindeks tipe data database standar. Yang ketiga yaitu keamanan. Karakteristik utama DBMS adalah menyediakan akses terkontrol ke data untuk termasuk kemampuan untuk membatasi akses penggunaan ke hanya bagian dari database. Misalnya penggunaan sistem GI biasa mungkin memiliki akses baca saja ke hanya sebagian dari database, tetapi penggunaan spesialis mungkin memiliki akses baca dan tulis. Daftar kemampuan DBMS ini sangat menarik bagi penggunaan sistem GI, dan karenanya tidak mengherankan hampir semua database GI besar dikelola menggunakan teknologi DBMS. Memang sebagian besar vendor perangkat lunak sistem GI menyertakan perangkat lunak DBMS dalam produk perangkat lunak sistem GI mereka atau menyediakan antarmuka yang mendukung penggabungan yang sangat dekat dengan DBMS. Selanjutnya, yang pertama ada jenis DBMS. Sejumlah DBMS kini telah diperpanjang untuk mendukung jenis dan fungsi objek geografis melalui penambahan 7 kemampuan utama, yaitu yang pertama ada pengurai query, yang kedua pengoptimal query, yang ketiga bahasa query, yang keempat layanan pengindeksan, yang kelima manajemen penyimpanan, yang keenam layanan transaksi, dan yang ketujuh replikasi. Selanjutnya yang kedua, ekstensi DBMS geografi. Sejumlah vendor DBMS komersial utama telah merilis ekstensi basis data spasial ke produk ORDBMS standar mereka. ORDBMS menyediakan dukung inti untuk tipe. Selanjutnya, menyimpan data dalam tabel DBMS. Tingkat terendah interaksi penggunaan dengan basis data geografis biasanya adalah kelas objek, yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada tema tertentu seperti semua pipa dalam jaringan air, semua poligon tanah di daerah aliran sungai, atau semua nilai elevasi di permukaan medan. Kelas objek disimpan dalam tabel database standar. Tabel adalah array 2 dimensi dari baris dan kolom. Setiap kelas objek disimpan sebagai tabel database tunggal dalam DBMS. Basis tabel berisi objek. Contoh kelas objek misalnya data untuk pipa tunggal. Dan kolom berisi properti objek atau atribut. Data yang disimpan pada baris individu, persimpangan kolom biasanya disebut sebagai nilai. Tabel database geografis dibedakan dari tabel non-geografis dan adanya kolom geometri, atau sering disebut kolom bentuk. Database relasional terdiri dari tabel. Setiap kelas geografis atau lapisan disimpan sebagai tabel. Tabel database dapat digabungkan untuk membuat tampilan baru dari database. Ini adalah contoh tabel digabungkan menggunakan nilai atau kunci basis atau kolom umum seperti yang dikenal di dunia database. Selanjutnya yang kita bahas yaitu SQL. SQL adalah bahasa pemrograman berbasis set, bukan prosedural atau misal Visual Basic, atau berorientasi objek, misalnya seperti Java atau C, yang dirancang untuk mengambil set atau kombinasi basis dan kolom data dari tabel. Ada 3 jenis kunci pernyataan SQL, yaitu DDL,
atau Data Definition Language. Yang kedua yaitu DML, Data Manipulation Language. Dan yang terakhir DCL, yaitu Data Control Language. Revisi besar SQL pada tahun 2004 mendefinisikan tipe dan fungsi spasial sebagai bagian dari ekstensi multimedia yang disebut SQL atau MM. Revisi lebih lanjut pada tahun 2011 menambahkan query basis data temporal. SQL adalah bahasa query database standar hari ini. Ia memiliki kemampuan geografis. Di samping ini ada gambar hasil query SQL terhadap tabel pada gambar di bawah ini.